saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara dimanapun berada, kita semua ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sudah melalui tahun 2022 dan saat ini kita jalani tahun 2023. Pastinya di dalam kuasa kendalinya Tuhan. Hidup kita aman di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau tetap terus memuji Tuhan. Kita mau tetap terus menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan tahta kemegahan. Kami bersyukur atas apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Atas apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami yang telah lalu. Kami percaya hidup kami selanjutnya ada di dalam janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi kami semua. Roh Kudus-Mu menyatakan hadirat-Mu di dalam setiap hati kami. Dimanapun kami berada, kami ada di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
shikina maya la bara la bara la maya shikia ra pa 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 pa. Ora pa pa shikina maya la bara la bara la maya la maya la maya la bash. Kuyara la shikina maya la bara. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih dekat dari apapun dan siapapun dalam hidup kami. Sungguh pribadi-Mu nyata, berkuasa, mengasihi hidup kami. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Serukan dengan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Biarlah datang kerajaan Tuhan di dunia ini. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu.
Sungguh Allah kami yang kami sembah, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Biarlah hati kami saat ini dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita dari surga untuk kami lebih lagi memuji dan mengagungkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Saat ini biarlah hati kita terkoneksi dengan surga, saudara. Karena kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab karya-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan biarlah hati kami tetap bersyukur dan memuliakan Engkau. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau raja bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Apa? Amin, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hanya Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau Raja yang termulia, dan Engkaulah Allah kami yang kami sembah. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan
Dialah Raja kemuliaan yang memerintah di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap hati kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biarlah kemurahan-Mu yang selalu nyata sepanjang hidup kami akan terus Engkau kerjakan dalam hidup kami pada tahun 2023 ini Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami ada di dalam Engkau. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sudah mengurapi kami saat kami memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya di saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau juga akan terus mengurapi kami. Sehingga firman Tuhan itu dapat kami terima dengan penuh sukacita. Kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau juga akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Biarlah firman yang daripada Tuhan itu boleh tersampaikan dengan baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah online pada hari ini. Hari ini sangat spesial. Hari Minggu tepat tanggal 1 Januari 2023. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini bisa kita lewati dengan luar biasa, kemenangan yang gilang gemilang. Bapak Ibu Saudara, biasanya kita memasuki tahun baru itu dengan penuh sukacita ya. Kita merayakannya, ya kita penuh harapan, kita penuh dengan motivasi, semangat untuk memasukinya. Tapi untuk tahun 2023 ini cukup unik karena beberapa bulan terakhir sebelum memasuki Januari 2023 ini banyak prediksi yang mengerikan tentang tahun ini. Ya mungkin karena kita habis dilanda COVID berapa tahun kemarin, kemudian belum juga pulih kondisinya, dihajar lagi dengan peperangan ya, yang terjadi di Eropa dan mengakibatkan begitu banyak kesulitan. Sehingga prediksinya sangat mengerikan. Karena itu memasuki tahun ini kita harus benar-benar kuat. Dan karena itulah saya memberi tema firman Tuhan pada hari ini dengan judul Menghadapi Tahun Kegelapan. Saudara, banyak sekali prediksi yang beredar di media sosial tentang tahun ke depan ini. Ya, tahun 2023 dikatakan adalah tahun gelap secara ekonomi, khususnya juga politik, dan juga dalam dunia hubungan internasional, sosial, satu negara dan sebagainya. Dikatakan bahwa tahun 2023 menuju kehancuran dunia. Juga ada yang bilang ya tahun kegelapan yang luar biasa, gelap gulita secara ekonomi. Bahkan Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tahun 2023 akan jadi tahun yang gelap. Ya, beberapa banyak orang sudah menyatakan itu berdasarkan dari mereka melihat kondisi yang terjadi belakangan ini. Dan mereka menarik kesimpulan bahwa tahun ini, tahun yang sangat berat, sangat sulit, sangat gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, saya mendapatkan satu kesan yang kuat bahwa di tahun ini, ya kita harus lakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa, benar-benar harus melakukan ekstra lagi, Saudara. Bukan seperti biasa-biasa, tapi sungguh-sungguh ekstra atau luar biasa. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal melakukan firman, Saudara. Ini udah nggak bisa main-main lagi. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 26 dan 27 dikatakan begini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir.
Dan ketika datang musibah, bencana, ya di situ ditulis ada banjir, ya melanda, mungkin juga angin ribut, taufan, badai dan sebagainya. Maka rumah yang dibangun di atas pasir akan roboh dan hancur. Ya hebat kerusakannya. Yang pertama-tama kita harus mempelajari dan menyelidiki kenapa Tuhan bicara tentang rumah dalam hal ini. Ya saya amati bahwa rumah itu tempat kita hidup, saudara. Ya, rumah itu tempat kita hidup, tempat kita tinggal, tempat kita ada bersama keluarga kita. Nah, Tuhan ingin, saudara, bahwa kita hidup, kita tinggal di dunia ini dan kita bersama keluarga ini harus mendasari hidup kita di atas sesuatu yang kuat, yang kokoh, yang dahsyat. Yaitu firman Tuhan. Bukan cuma sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku. Nah, kebanyakan orang membangun rumahnya atau kehidupannya di atas pasir. Apakah pasir itu? Nah, saya mencoba memaknai ini ya. Pasir itu ada sesuatu yang lemah, yang tidak kuat, yang gampang berubah. Sangat bisa dirubah oleh keadaan. Ya, jadi saya maknakan di sini pasir itu ibarat sesuatu yang kita andalkan tapi nggak kokoh gitu. Ya contohnya ya kita ketika hidup kita tanam, kita bangun di atas uang ya, di atas kekayaan. Ya mungkin ada orang berkata kalau uang saya banyak, hidup saya kokoh, hidup saya aman. Tapi hari-hari ini itu nggak benar, saudara. Saya banyak baca di news, kalau saudara sempat buka Google, saudara ceknya tulis saja orang-orang yang kehilangan ratusan triliun hanya dalam beberapa hari. Itu akan banyak muncul berita di situ. Dalam satu hari orang sekarang bisa hilang, bisa rugi ratusan triliun bahkan ribuan triliun, saudara. Benar-benar udah nggak bisa kita pegang yang namanya uang gitu. Hari ini kaya, besok bisa jadi sangat miskin. Itu sekarang ini sudah terjadi, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu keuangan itu belum terpusat seperti sekarang dan terkoneksi dengan seluruh dunia. Ya, ada orang kaya ya kekayaannya dia pegang ya, mungkin punya tanah, punya rumah, punya peternakan, perkebunan dan sebagainya. Dan uangnya dia nggak simpan di bank misalnya ya zaman dulu sekali. Tapi sekarang kita nggak bisa bilang begitu. Satu bagian runtuh semua keseret, saudara. Jadi kalau saudara menaruh kehidupanmu di atas uang kekayaan, udah pasti nggak akan kuat bertahan. Ada juga orang yang berpikir dengan jabatan, dengan kekuasaan bisa bertahan. Hari-hari nggak bisa. Justru banyak jabatan, banyak kekuasaan sedang yang digoyahkan oleh kondisi dunia ini. Ya, saudara bisa melihat berita-berita. Nggak bisa kita andalkan lagi hal-hal seperti itu. Juga ada yang mengatakan, oh kepandaian saya, pengetahuan saya cukup. Saya orang yang cukup bijaksana untuk memanage segala sesuatu. Enggak, saudara. Selama itu manusia, ya dia terbatas. Karena itu kita harus membangun di atas sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu membangun rumah di atas batu. Nah, kalau membangun rumah di atas pasir, dia nggak perlu berusaha keras. Gali pasir itu sangat mudah. Ya, taruh fondasi di situ. Di atas pasir sangat mudah. Tapi kalau di atas batu ada usaha yang jauh lebih keras dan menyakitkan. Dia harus menggali batu yang keras, saudara. Wah, itu bukan hal yang remeh. Membangun di atas tanah aja, menggali fondasi yang dalam itu udah sangat berat. Apalagi menggali di atas batu. Itu sangat luar biasa keras dan berat, saudara. Dan biayanya jauh lebih mahal. Tetapi kalau dia berhasil membangun di atas batu, nggak ada yang bisa menggoyahkannya. Nah itulah saudara, ketika kita mendengar firman dan melakukan firman, kata Tuhan Yesus, engkau sedang membangun rumah di atas batu. Dan ketika engkau membangun di atas batu, apa yang terjadi? Matius 7 ayat 24 dan 25 berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Wow, ada perbedaan yang besar yang luar biasa. Orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sedang membangun di atas batu yang kokoh. Dan tidak ada musibah bencana apapun yang bisa menghancurkan, merobohkannya. Luar biasa. Jadi pastikan mulai tahun ini jangan bersandar atau membangun kehidupanmu di atas uang, kekayaan, jabatan, kekuasaan, atau kepandaian pengetahuan. Melainkan di atas firman dengan cara mendengar firman dan melakukan. Pertanyaannya, mengapa firman Tuhan? Mengapa harus firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita? Yang pertama, saudara harus mengerti bahwa Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Wah, luar biasa saudara. Yesus adalah firman. Jelas sekali dikatakan, firman itu adalah Allah. Dan Yesus adalah firman. Ketika engkau membangun hidupmu di atas firman, berarti engkau sedang membangun hidupmu di atas Tuhan Yesus yang tidak mungkin kalah dalam menghadapi pergumulan, kesulitan, zaman sehebat apapun. Karena Yesus adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Luar biasa saudara. Yang kedua, firman lebih kuat dari apapun dan selalu berhasil. Matius 24 ayat 35 dikatakan begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mengapa harus firman? Karena firman itu kekal. Yang lain akan berlalu, akan hilang, akan musnah. Kekayaan kita, kepandaian kita, jabatan kita nggak akan kekal, saudara. Itu lemah. Itu tidak akan kuat dalam menghadapi kesulitan zaman ini. Tetapi firman Tuhan adalah kekal. Dia lebih kuat dari apapun. Dan selalu berhasil. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan, dia berkata, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil. Bagaimana supaya firman ini berhasil? Ya dengan melakukannya. Ketika Tuhan sampaikan, Tuhan katakan, kita mendengar, kita membaca, saudara lakukan, maka itu akan berhasil. Itu akan terjadi. Itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat sebagaimana Tuhan inginkan. Amin saudara. Tapi kalau firman Tuhan cuma didengar, dia tidak menjadi sesuatu. Tidak mewujud. Tidak menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan saudara. Yang ketiga, kenapa harus firman? Karena hanya iman yang berasal dari firmanlah yang sanggup mengalahkan dunia ini. Wow, luar biasa. Roma 10 ayat 17 dikatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman saudara hanya bisa tumbuh, hanya bisa muncul hasil dari pendengaran akan firman. Jadi iman tuh nggak bisa muncul sendiri. Iman itu nggak bisa diada-adakan sendiri. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Kristus, firman Tuhan. Ketika kita baca, kita merenungkan firman, kita mendengar firman, kita memperkatakan firman, muncul iman. Nah iman ini untuk apa? Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. Dikatakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara perhatikan di sini. Kalau saudara mau mengalahkan dunia, saudara mau mengalahkan kondisi dunia yang makin gelap, makin mengerikan hari-hari ini, maka saudara hanya bisa menang jika engkau memiliki iman. Jelas di situ dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Yaitu iman kita. Iman.
yang bisa mengalahkan dunia dan semua keadaan gelap ini. Iman itu berasal dari mana? Dari pendengaran akan firman. Jadi saudara bisa lihat di sini. Kenapa harus firman? Ya karena Yesus adalah firman. Yang kedua karena firman itu kekal. Yang lain akan musnah, akan hilang. Tapi firman Tuhan kekal dan selalu berhasil seperti yang Tuhan inginkan kalau kita lakukan. Dan yang ketiga, untuk mengalahkan dunia engkau harus punya iman. Iman yang berasal dari firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita supaya kita memiliki iman ini? Bagaimana supaya firman itu menjadi kehidupan kita? Nah, saya memperhatikan ada beberapa tokoh yang luar biasa di Alkitab yang harus menghadapi musuh-musuh yang sangat hebat, musuh-musuh yang nggak biasa, musuh-musuh yang di luar kemampuan manusia. Ya, kalau masa itu disebut musuh-musuhnya itu raksasa, bangsa raksasa yang tentu saja jauh lebih kuat dari manusia biasa. Nah, bagaimana mereka bisa mengalahkan itu? Ternyata ada kuncinya, saudara. Mari kita lihat di sini, Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Bagaimana mereka merenungkan dan memperkatakan firman. Dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan saudara, di sini Tuhan menyuruh Yosua untuk jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Jadi fokus pikirannya bukan kondisi dunia, bukan cari solusi apa ya supaya bisa menghadapi kondisi ini ya. Strategi apa ya? Saya lihat di YouTube begitu banyak strategi yang mereka bilang untuk menghadapi tahun 2023. Oh, caranya begini, kumpulkan uang dalam bentuk liquid saja katanya ya. Jangan saudara ambil cicilan dulu katanya ya. Terus investasi hati-hati, tarik dulu katanya, uangkan dan sebagainya. Wah, banyak sekali lah strategi-strategi. Tapi firman Tuhan dalam kita menghadapi raksasa bukan mencari solusi seperti itu. Justru aneh, Tuhan suruh jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman itu. Luar biasa, saudara. Dengan demikian, saudara, engkau punya kekuatan, engkau punya hikmat yang dari Allah untuk menghadapi secara supranatural kondisi dunia yang mengerikan saat-saat ini. Demikian, saudara, yang harus kita lakukan. Firman, memperkatakan firman, merenungkan firman, melakukan firman. Nah, akibatnya saudara, apa yang terjadi dengan Yosua sebagai dampak dari dia memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman, maka dia bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya yang besar, yang dahsyat, yang melampaui kemampuan manusia, yaitu raksasa-raksasa. Bilangan 13 ayat 33 dikatakan begini, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi orang waktu itu, orang Israel memandang, ya ini memang raksasa, gede banget. Bahkan mereka sangat ekstrim, berkata kita kayak belalang gitu. Wah, kita nggak mungkin menang. Tapi buat Yosua, nggak masalah mau musuh segede apa. Kenapa? Karena dia hidup dalam firman, dia membangun hidupnya di atas firman. Di atas batu karang yang kuat dan teguh. Akibatnya Yosua 11 ayat 21 berbunyi demikian. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang enak. Siapa itu orang enak? Yaitu bangsa kaum raksasa. Dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda, dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Wah. Luar biasa, saudara. Yosua bukan kalah sama keadaan, sama raksasa yang dahsyat, yang besar. Justru dia menumpas para raksasa karena hidupnya dibangun di atas firman. Saya berdoa, saya berharap kita semua menjadi orang yang menumpas para raksasa di tahun yang gelap ini, saudara.
Juga ada tokoh lain, saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Daud. Dia mengalahkan raksasa. Saya nggak perlu bacakan kisah ini, sudah sangat terlalu sering dibahas. Saudara juga sudah tahu bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Ya, kisah ini sudah sangat spektakuler. Saudara bisa baca sendiri di Alkitab, ya, di kitab Samuel. Tapi saya ingin memperlihatkan pada saudara kenapa Daud bisa mengalahkan raksasa. Ternyata saudara, kunci dari kemenangannya berasal dari Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Persis sama dengan yang tadi kita baca tentang Yosua. Apa rahasia kemenangannya? Mari kita lihat Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya itu Taurat, firman Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia berhasil mengalahkan raksasa karena kesukaannya ialah merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman. Saudara mau mengalahkan raksasa di tahun yang berat ini? Haleluya, amin. Nah saudara, kita lihat sekarang secara praktis bagaimana caranya. Mulai hari ini saudara harus mengisi penuh pikiran dan hati kita dan imajinasi kita, ya, dengan firman Tuhan. Jujurlah, saya mau kita jujur di hadapan Tuhan. Sebenarnya yang memenuhi pikiran kita ini selama ini cuma dunia, kesenangan dunia, ya, kesibukan dunia, uang, pencapaian, prestasi, hobi, semua itu menguasai hati dan pikiran kita, imajinasi kita, ya, apa saja, ya, yang kita suka itu yang kita pikirkan terus. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, yang kita isi dalam pikiran kita ya cuma itu, saudara. Dunia dengan segala kesenangannya, dengan segala kenikmatannya, ya. Kekayaan, uang, prestasi, pencapaian, semua. Bukannya nggak boleh, saudara. Bukannya kita nggak boleh menjadi orang yang cari uang, kerja dan sebagainya. Itu harus. Bahkan Tuhan akan memberkati kita, ya, kalau kita bekerja. Cuma saudara, kalau isi pikiran dan hati kita cuma itu, bagaimana kita bisa menang menghadapi tahun yang gelap ini? Saudara harus membangun hidupmu di atas dasar firman. Jadi isi hati, pikiran, dan imajinasi kita seharusnya firman, bukan yang lain. Karena yang lain akan runtuh ketika menghadapi kesulitan, menghadapi bencana, menghadapi masa-masa yang berat ini. Bagaimana caranya supaya kita mengisi hati, pikiran, dan imajinasi kita dengan firman? Itu dengan cara memeditasikan. Artinya membaca, mendengar firman. Banyak-banyak membaca, mendengar firman. Saya ragu loh hari-hari ini, apa jemaat masih suka baca firman atau dengar firman. Ya, hari-hari ini kita sudah ada di YouTube, ya, Alkitab Suara. Saudara sambil nyetir, sambil mungkin ya di toko kalau lagi sepi atau apa, ya, kondisi lagi santai, coba jangan cuma lihat hal-hal yang menghibur, tapi dengarkan firman. Banyak, ya, sekarang di YouTube itu Alkitab dibacakan untuk kita, ya. Lebih, kalau bisa membaca itu lebih baik. Tapi kalau saudara misalnya waktu di mobil, kita bawa mobil keluar kota, kan nggak mungkin sambil baca. Nah itu daripada melamun, dengarkan firman, saudara. Dengarkan firman, kitab apa dibacakan. Sehingga saudara diisi pikiran dan hatimu. Firman. Dan kemudian imajinasikan firman Tuhan. Bayangkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Imajinasikan janji-janji Tuhan. Imajinasikan kisah-kisah di dalam Alkitab itu. Bayangkan diri saudara ada dalam kisah itu.
Sehingga saudara bisa merasakan seperti apa firman itu ketika saudara seperti ada di dalamnya. Saudara bagaimana meresponi kondisi-kondisi yang ada. Bagaimana waktu itu tokoh-tokoh Alkitab harus mengambil keputusan, harus memiliki iman yang luar biasa dalam menghadapi masa-masa yang sulit, saudara. Sehingga itu respon-respon mereka dalam firman menjadi respon kita. Kita jadi dilatih untuk berpikir seperti mereka. Orang-orang gagah yang menang dalam menghadapi perkara apapun dalam kehidupan mereka. Yang kemudian jangan lupa memperkatakan firman. Wah, luar biasa sudah. Firman Tuhan itu selalu beda dengan dunia. Kalau orang sedang susah, keluhan yang keluar. Tapi kalau yang diajarkan firman lagi susah, justru memperkatakan firman. Yang membangun, yang memulihkan. Yang sakit memperkatakan kesembuhan. Yang bangkrut memperkatakan kelimpahan. Menciptakan ulang kondisi yang ada dengan memperkatakan firman. Bukankah Allah menciptakan segalanya dengan firman yang diucapkan? Demikian juga hidup kita. Ayo belajar saudara lakukan ini. Lakukan ini. Ya, mengisi penuh hati, pikiran, jiwa, roh kita, imajinasi kita dengan firman. Meditasikan, dengarkan. Ya, imajinasikan. Perkatakan setiap waktu saudara. Jangan mengeluh, jangan memperkatakan hal-hal negatif. Yang terakhir yang sangat penting, lakukan firman, saudara. Itu yang tadi Tuhan Yesus sampaikan. Saudara, firman Tuhan harus dilakukan supaya mewujud apa yang Tuhan inginkan. Menjadi nyata apa yang Tuhan inginkan. Banyakan kita seringkali mensabotase firman dengan kata, mana mungkin sih firman Tuhan mah aneh gini kok. Ya. Oh, lagi susah disuruh memberi, misalnya Tuhan suruh memberi. Lagi sakit hati disuruh mengampuni. Lagi dirugikan kok saya suruh menolong orang yang merugikan saya. Ya seringkali seperti itu saudara. Firman jelas seringkali bertentangan dengan pikiran manusia. Tapi saudara, saya punya kesimpulan dari banyak tokoh di Alkitab. Kesimpulannya begini, lakukanlah firman sebodoh apapun kedengarannya. Ya. Mungkin kita anggap, bodoh banget firman Tuhan kayak gini gak masuk akal. Tapi lakukan aja. Kalau Tuhan sudah suruh, lakukan saja. Karena itu butuh kepekaan kita untuk menangkap apa yang Tuhan mau di kondisi yang sulit ini. Firman apa yang harus kita kerjakan? Setiap pribadi mungkin berbeda. Tuhan berbicara secara unik, secara spesifik pada setiap pribadi. Tangkap itu. Kalau saudara terus ya sering merenungkan firman, fokus pada firman Tuhan, memperkatakan firman. Nanti Tuhan akan taruh di hati kita. Lakukan ini nak. Lah, kok lakukan yang gini Tuhan kayaknya bodoh banget. Lakukan saja saudara. Lihat saudara ada beberapa contoh. Sebenarnya ada ratusan contoh. Cuma saya ambil hanya 2 saja. Yang pertama, waktu Yosua menghadapi satu bangsa yang sangat kuat. Yang tembok bentengnya sangat kokoh, tinggi, besar, dan sangat luar biasa, tidak mungkin ditembus. Dan waktu itu Yosua belum punya senjata canggih, nggak punya bom, dia nggak punya ketapel raksasa ya, yang buat menghancurkan tembok dengan lemparan batu-batu yang besar. Dia nggak punya. Orang budak-budak loh ini, pasukannya itu orang yang baru keluar dari perbudakan Mesir. Jadi senjata seadanya mungkin, nggak hebat deh. Ya, bukan tentara terlatih juga. Tapi apa yang Tuhan perintahkan untuk menghadapi bangsa yang kuat, yang temboknya kokoh, yang gak mungkin ditembus. Perhatikan, perintah Tuhan sangat bodoh menurut pandangan orang. Dalam Yosua 6 ayat 3-5. Saya ringkas saja begini, saudara. Tuhan suruh bilang, dia berkata begini, kelilingilah tembok Yeriko. Ya, 1 kali selama 6 hari. Jadi, hari pertama sekali, hari kedua sekali, hari ketiga sekali. Terus sampai 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, 7 kali kelilingnya. Kok mau perang menghancurkan tembok, kok suruh keliling-keliling? Kok disuruh jalan-jalan? Gimana sih? Bodoh banget. Bukannya harusnya menghancurkan tembok dengan sesuatu alat, dengan sesuatu yang berat, yang besar untuk merobohkan tembok. Itu supaya hancur gitu. Tapi Tuhan suruh bukan seperti cara manusia. Kelilingi aja. Kalau orang yang gak punya kepekaan tentang Tuhan dan hatinya gak dikuasai firman, gak akan mau lakukan ini. Ini bodoh banget, saudara. Tapi Yosua taat. Dan kemudian Tuhan berkata, tiuplah sangkakala
dan bersoraklah dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Di hari ketujuh mereka diperintah tiup sangkakala, bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dengan nyaring, maka temboknya akan runtuh. Secara akal sehat ini nggak masuk akal. Mau teriak sekencang apapun ya temboknya nggak akan runtuh, saudara. Tapi kalau Tuhan yang suruh, just do it, lakukan saja. Puji Tuhan, Yosua dengan orang Israel taat. Dia lakukan keliling. Hari ketujuh mereka keliling sambil kemudian bersorak-sorai. Dan runtuhlah tembok Yeriko, hancur. Dan mereka bisa menguasai kota Yeriko. Sebodoh apapun firman Tuhan, lakukan. Karena di dalamnya ada kuasa dan mujizat. Nah, dalam perjanjian baru, kisah Tuhan Yesus juga ada firman yang sangat bodoh kedengarannya. Pada saat ada orang mengundang Maria, ibu Yesus, dan juga Tuhan Yesus hadir dalam pernikahan di Kana. Mereka kehabisan anggur. Secara manusia kalau habis anggur, jalan solusi satu-satunya ya belilah. Tapi waktu itu nggak memungkinkan karena tamu sudah penuh dan acara sudah berlangsung. Jadi udah nggak ada persiapan lagi. Orang sudah pada makan, mau minum, anggurnya habis. Ini mungkin ada banyak cara ya untuk mengatasi ini. Tapi waktunya sudah nggak mencukupi. Entah dia beli, pinjam tetangga atau apa. Tapi di situ udah nggak ada kesempatan itu. Nah, pada saat itulah Maria datangi Yesus dan berkata, tolong, ini mereka kehabisan anggur. Dan Maria berkata kepada para pembantu atau para pelayan di sana, apapun yang Yesus katakan kepadamu, lakukan, just do it aja. Nggak usah nanya, nggak usah pikir, pokoknya lakukan aja. Ya. Nah, waktu itu Yesus ngomong begini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Di kondisi kayak gitu, Yesus suruh orang belum kenal siapa Yesus, belum ada mujizat yang dia buat. Ini resiko besar sekali. Dia bilang, isi itu tempayan buat cuci kaki, isi penuh sama air. Ya kalau cuma ngisi, oke lah, isilah para pelayan. Ya kita ikuti aja lah, mungkin masih banyak tamu datang, perlu air banyak untuk cuci kaki. Mereka isi. Tapi yang kedua, saudara, dikatakan begini, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah tapi mereka taat, lalu mereka pun membawanya. Ini air sudah penuh, disuruh kasih ke pemimpin pesta, IO-nya. Ya, ini resiko besar, saudara. Kenapa? Udah jelas itu air dan dimasukkan ke dalam tempayan untuk cuci kaki. Lah sekarang disuruh dikasihkan kepada pemimpin pesta, kemudian sajikan kepada semua tamu. Ini perintah nggak masuk akal, bahkan cenderung perintah gila, saudara. Kalau saudara jadi pelayan itu gimana? Saudara lakukan nggak? Saya nggak tahu pergumulan batin mereka waktu itu. Ya udahlah, mungkin mau dipecat atau gimana, terserah deh. Udah nggak ada cara lagi, kita lakukan deh. Ya, udahlah, ini resiko banget, saudara. Begitu dicicip, kok asam ini, bau kaki lagi. Kenapa kamu kasih saya air kotor begini? Mungkin itu jawabannya, saudara, dari pemimpin pesta. Tetapi, saudara, orang yang taat firman akan mendapatkan mujizat. Ketika dicicip oleh pemimpin pesta, dia berkata, wah, ini anggur terbaik, kenapa baru dikeluarkan sekarang? Dia berkata kepada pengantin, kamu nggak ngomong ya, nyimpen anggur yang the best. Ya, di saat-saat terakhir begini baru dikeluarin, harusnya tadi dikeluarin. Dia juga nggak tahu pengantinnya dari mana, ya saya juga nggak tahu. Itu semua terjadi karena Tuhan Yesus perintahkan. Jadi saudara, lakukanlah firman, sebodoh apapun kedengarannya. Karena di balik firman itu, kalau kita lakukan ada kuasa dan mujizat. Orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Yesus adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Semoga dengan ini saudara
terinspirasi, tergugah untuk bukan cari solusi, tetapi benar-benar mendengar, merenungkan, mengimajinasikan firman, dan melakukan firman. Sampai mujizat terjadi. Dan saudara bisa mengalahkan tahun yang gelap ini menjadi tahun keberkatan dan kelimpahan. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya memberi kekuatan, memberikan pengharapan, dan iman kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu tahun ini bukan tahun yang mudah, ada banyak prediksi yang sangat mengerikan, yang sangat gelap, yang sangat mencemaskan seluruh dunia, bukan cuma bangsa Indonesia. Karena ini adalah bencana global. Dan hari-hari ini bangunan rumah hidup kami sedang diuji oleh keadaan. Badai, banjir, angin tofan melanda hidup semua orang. Dan orang yang hidupnya dibangun di atas dasar pasir, yang lembut, yang lemah, yang mudah berubah karena kondisi, yaitu di atas dasar uang kekayaan, di atas dasar pengetahuan, kepintaran, atau di atas dasar jabatan kekuasaan, pasti akan rubuh hancur. Tapi kami mau membangun di atas firman. Memang sangat berat dan sulit, sangat banyak usaha yang harus dikerjakan, sangat mahal harganya. Tapi ketika kami membangun di atas firman, di atas batu karang yang teguh, maka badai apapun tidak akan bisa menghancurkan. Kami mau mulai hari ini membaca, mendengarkan firman, merenungkan firman, mengisi hati jiwa roh kami dengan firman, mengimajinasikan, membayangkan, memperkatakan firman, dan yang lebih lagi kami juga mau mempraktekkan firman Tuhan. Kami mau peka untuk tahun yang gelap ini, benar-benar kami mau peka firman apa yang harus kami praktekkan, yang sungguh-sungguh kami harus lakukan. Dan kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Berkati umat-Mu yang mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan. Dan kami mau tunjukkan pada dunia bahwa orang-orang yang melakukan firman adalah orang-orang yang berkepandangan menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan rahmat dari Tuhan Yesus, penyertaan urapan kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian. Mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam ibadah online ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.